sendiri ya. Nah, tapi sebelumnya kan, kalian ada rapat, penentuan budget, terus habis itu dari, orang anggarannya, bendahara ya, kalau saya dulu bendahara umum, itu oke, udah tahu, misalkan Publikdok saya kasih berapa, konsumsi saya kasih berapa. Nah, ini mirip sama proyek juga seperti itu. Bedanya ya itu tadi, kalau di proyek kita lebih harus pakai dokumen ya dan persetujuan, tapi kalau himpunan sih, kalau itu berkaitan sama pencairan dari fakultas ya mungkin butuh dokumen, tapi kalau duitnya udah sampai ke himpunan ya tinggal dibagi aja sesuai sama anggaran gitu. Nah, termasuk kalau misalkan pembelian nanti ada yang berubah di tengah, itu kayak speknya itu harus didiskusiin bareng-bareng dulu gitu. Jadi sebenarnya krusialnya di situ, supaya kebayang ya kalau, pengadaan ini emang sebenarnya ada di mana-mana gitu, cuman kalau di proyek dia lebih kompleks. Bisa geser. Oke. Nah ini saya ambil dari bahan materi pelatihan saya, jadi, kita nanti ada pengenalan prinsipnya, terus aturannya seperti apa, etikanya seperti apa, terus pihak-pihaknya yang terkait seperti apa. Nah, oke, saya langsung ke sini. Nah, di sini ya. Nah, pasti, jadi proyek ini kan pasti ada perencanaannya. Nah, di perencanaan ini sudah include ke procurement. Tapi kalau proyeknya nggak jalan, procurement otomatis nggak ada. Jadi yang jelas, planning, programming, budgeting itu udah disetujui terlebih dahulu atau sudah, bisa dijalankan. Nah, untuk, procurement itu setelah, misalkan proyeknya udah mau jalan, ya udah dia tinggal pengumuman nanti siapa atau, bisa disebut sama tender ya. Tender, jadi milih kan, milih penyedia atau maksudnya di sini suppliernya siapa gitu, kemudian tanda tangan kontrak, pembayaran, habis itu ada penyerahan pekerjaan atau barang dari supplier atau yang menang tender ke, owner atau ke panitia pengadaan. Nah, untuk apa, pemeliharaan masuk pengadaan atau enggak, ya sebenarnya kalau dari aturan-aturan di pengadaan, pemeliharaan masuk ya, tapi untuk periode tertentu, gitu. Nah, di sini pengadaan ini, ada beberapa jenis, jadi ada pengadaan barang, kemudian pekerjaan konstruksi, kemudian ada jasa konsultansi, sama ada jasa lainnya. Nah, nanti, saya mau di laporan kalian susun, perencanaan pengadaan, jenis pengadaannya apa untuk proyek kalian, kemudian prosedurnya seperti apa, besarannya, pengadaan kira-kira berapa, kalian pilih metode pengadaannya seperti apa, kemudian nanti, dari sisi struktur organisasi panitia pengadaannya, itu kalian, pilih yang seperti apa gitu. Nah, saya jelasin dulu dari barang ya, kalau pengadaan barang itu kita istilahnya membeli sesuatu yang memang sudah, didesain oleh manufaktur. Ya contohnya kalau misalkan kantor lagi pengadaan mobil gitu, beli mobil, ya udah beli mobil aja gitu. Terus ada pengadaan alat tulis dan sejenisnya. Nah, kalau pekerjaan konstruksi berarti sesuatu yang dirancang atau dikonstruk. Nah, terus saya mau tanya,
pekerjaan konstruksi ini apakah melulu tentang gedung? Kan kalau kalian, lihat kata-kata konstruksi, kebayangnya apa tuh? Kayak gedung-gedung gitu kan. Nah, itu apakah melulu tentang gedung gitu? Ada yang bisa jawab? Jadi gimana? Pekerjaan konstruksi ini meliputi apa? Ya sebenarnya, oke kalau, masih bingung saya jelasin. Nah, pekerjaan konstruksi ini sebenarnya adalah, apa itu yang dirancang dan enggak mengikuti desain dari pabrikan. Jadi contohnya kalau tadi misalkan ada kantor mau pengadaan Innova. Nah, dia kalau beli Innova yang udah jadi dari pabrik aja berarti itu pengadaan barang. Tapi kalau misalkan speknya diubah jadi, mobil Innova yang punya ring 17 anti peluru, terus, punya sunroof yang bisa misalkan ya anti peluru juga gitu ya. Nah pokoknya, ada ruang penyimpanan khusus. Nah itu masuk ke jasa konstruksi selain bangunan ya atau gedung itu pekerjaan konstruksi. Nah jasa konsultasi yaitu yang, memakai pemikiran atau brainware. Jadi misalkan konsultasi desain gitu, biasanya sih konsultasi desain ya. Kemudian kalau jasa lainnya ya di luar ketiga di atas, contohnya kayak catering, terus kayak pengadaan security gitu-gitu. Terus contoh lainnya sih kayak ini juga kalau ada teller bank, kayak bank BCA, tapi dia bukan direkrut oleh BCA, jadi dia merekrut dari ini lain, kayak lembaga penyalur CS gitu ya, itu kan ada tuh. Nah gitu, sampai sini ada yang mau tanyain? Belum, Bu. Belum, oke. Lanjut ya. Jadi nanti, tolong diperhatikan karena ini masuk ke laporan kalian. Oke, ini udah. Ini nanti tinggal dibaca aja detailnya seperti apa. Nah, ini ada contohnya. Kemudian jadi, eee, ka kalau pengadaan yang ikut Perpres itu, pengadaan yang pakai, APBN atau APBD. Nah, kalau sebagian pakai APBN, sebagian pakai swasta, ya tetap dia, mengacu ke Perpres, tapi bisa disesuaikan. Nah, antara pengadaan untuk, eee, migas dan non migas itu agak beda, gitu. Nah, kemudian nah ini ya, jadi, sebenarnya kalau secara umum, pengadaan ini banyak dipakai untuk pemerintahan. Swasta sih ada ya, tapi dia kayak punya, standar sendiri gitu. Tapi nanti untuk tugas ini saya mau kalian dari Perpres. Nah, pengadaan ini ada yang untuk, umum, maksudnya yang dilakukan oleh penyedia barang atau jasa, ada yang swakelola. Nah, kalau swakelola itu dari perusahaan itu sendiri, terus dikerjakan oleh pihak internal, tapi diawasi oleh, eksternal gitu. Ya contohnya kalau misalkan, eee, ada kantor, misalnya kantor BRIN gitu ya, kantor BRIN atau LIPI itu mau membangun gedung, terus nggak usah gedung deh, jadi kayak, perbaikan kamar mandi. Dia mau merombak
toilet umum gitu misalkan. Nah itu dikerjakan sendiri, tapi dia sewa manajemen, konstruksi dari eksternal. Nah itu swakelola. Tapi kalau misalkan yang melalui penyedia lah itu biasanya ada mekanisme, eee, ini ya, pengumuman tender gitu. Itu bisa diikuti oleh, semua khalayak umum. Nah, oke. Nah, yang ikut tender itu juga punya syaratnya gitu loh, syarat-syaratnya ada. Nah ini, secara secara ini ya, ini dilihatnya dari bawah ke atas gitu. Nah kalau kalau, eee, pengadaan atau tender itu memang, ada beberapa prosedur. Nah yang kompleks ini di pelaksanaan pemilihan penyedia. Jadi ada pengumuman, pendaftaran atau pengambilan dokumen, penjelasan, memasukkan dokumen penawaran, pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran, pengumuman hasil evaluasi, sama ada sanggah. Kenapa ada sanggah? Ya, kalau kalian lihat sekarang kayak, pendaftaran CPNS misalkan gitu, kalau saya lihat beritanya itu kayak ada masa sanggahnya gitu kan. Jadi kalau misalkan orang merasa dia didiskriminasi, itu boleh mengajukan kayak keberatan, tapi keberatannya akan ditinjau terlebih dahulu gitu. Nah ini sama kayak tender juga, kalau misalkan dia ngerasa barang yang ditawarkan sudah bagus, harganya paling rendah, tapi kok nggak menang gitu. Malah yang menang yang lebih mahal, terus, speknya nggak tahu ya, atau yang lebih mahal tapi speknya sama kayak dia gitu. Nah itu, eee, kalau berdasar hasil evaluasi agak nggak make sense itu bisa disanggah, makanya lama juga. Nah tapi masa sanggah ini ada durasinya, jadi kalau misalkan dalam durasi sanggah itu nggak ada yang menyanggah, berarti emang udah, eee, paten hasilnya. Terus kalau tiba-tiba kayak kalian nih, ada yang menyusulkan saya udah bilang maksimal 11.45, terus kalian ada yang, nekat ngumpulin. Nah, kalau masih ujian sama saya it's okay, tapi nggak dengan UTS dan UAS misalkan seperti itu. Nah, ini sama juga kayak pengadaan. Kalau udah lebih dari 3 hari, misalkan tanggal 25 sampai tanggal 28, kalian menyanggahnya tanggal 29, nggak akan di-notice. Karena memang seperti itu proses bisnisnya. Terus kalau kalian, ngeles, kan cuma telat sehari, tapi itu sudah di luar durasi. Jadi emang seketat itu, kecuali mereka yang merubah tanggalnya. Ya memang yang butuh selalu lebih kalah ya, itu kayak udah harus disadari aja gitu. Ini saya menjelaskan kondisi di lapangan. Nah, makanya kenapa saya agak strict kalau ujian, ya karena nanti di dunia kerja akan se-strict itu, bahkan lebih strict lagi nanti, gitu. Kalau kalian bekerja di perusahaan yang bonafit. Ya seperti itu contohnya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Bu. Oke, kalau belum kita, eee, lihat ke struktur ini persiapan nih struktur organisasinya sih. Jadi ada rencana umum, rencana pelaksanaan, rencana pemilihan. Kalau yang rencana umum ini itu ada pemegang kepentingannya. Jadi kayak, pemegang anggaran ya ini ya, atau kuasa pemegang anggaran. Nah di sini itu yang berkuasa adalah, kalau kalau PA-KPA itu kayak kepalanya, kepala kantor atau kepala dinas atau kepala satker atau kementerian kalau skopnya nasional. Kalau lokal ya kepala satker gitu. Pokoknya kalau dia lokal daerah itu ya kepala daerah gitulah ya. Ya kalau, sekelas universitas ya bisa jadi
rektor atau dekan. Kemudian perencanaan pelaksanaan penganggaran atau, PPK. Nah, PPK di sini itu dia mengawasi dokumen dan jalannya proyek gitu. Jadi dia ngecek kontraknya seperti apa, spesifikasi teknis, terus dia yang, ngasih sounding ke PA-KPA, "Ini bagus nih proyeknya, orang ini ngejalanin dengan baik." Atau nggak bagus. Nah, itu tugasnya PPK. Jadi kalau, misalkan minta tanda tangan pencairan dana, ya lewat PPK dulu. Kalau nggak baik sama PPK, nggak bisa dapat dananya, gitu. Ya itu emang udah rantai birokrasi, gitu. Kemudian ada rencana pemilihan pengadaan, Pokja ULP. Nah, itu dia, menyusun jadi kalau tadi ada tender ya, dia nyusun spesifikasi tendernya seperti apa, gitu. Oke. Nah nah ini nanti yang saya mau untuk kalian masukkan ke laporan juga. Jadi misalkan nih, misalkan, kalau yang proyeknya mendirikan warehouse atau membuat, website gitu ya, itu kan masuk ke konstruksi ya. Karena kalau website udah ada produknya, dia customize, kemudian, kalau warehouse jelaslah dia rancangan gedung ya. Nah, di sini ada jenis-jenis pengadaan, kan tadi udah saya jelaskan, tapi metodenya ada pakai lelang umum, seleksi umum, lelang sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau sayembara. Nah, biasanya kalau yang umum-umum itu untuk proyek dengan budget yang besar, biasanya di atas 10 M, 10 sampai 100 M lah gitu. Itu yang umum. Nah, kalau terbatas ya budgetnya lebih kecil lagi. Pilihan langsung lebih kecil lagi. Jadi pilihan atau penunjukan langsung itu budgetnya mungkin di bawah 50 juta gitu. Tapi ada aturan, khususnya juga. Jadi, memang dia rekanan terdaftar dan memang speknya itu memenuhi gitu. Kemudian ada pengadaan langsung juga. Nah, ini nanti untuk detailnya baca di Perpres 54 tahun 2010 dan kalian tentukan jadi, pengadaan yang mana, barang, konstruksi, atau jasa lainnya, dan kemudian kalian tentukan jenisnya lelang umum, lelang sederhana, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung. Karena saya yakin kalau saya jelasin sekarang itu saya cuma berbusa-busa, tapi kalian nggak baca. Jadi saya mau kalian baca dulu, kalian nanti tentukan, baru kalau kalian pusing, kalian tanya ke saya, gitu. Nah, eee, dari sini saya lanjut dulu. Nah, untuk pengadaan sendiri dia ada mekanismenya untuk menilai kualifikasi teknis tadi, sama administrasi. Di sini ada pra sama pasca. Jadi bedanya itu kalau pra kan dia, eee, stepnya lebih panjang ya. Jadi ada, kualifikasi, pembuktian klarifikasi, pemasukan dokumen kualifikasi gitu kan. Kalau pasca dia cuma pendek doang aja. Jadi udah langsung masuk, kualifikasi semuanya. Ini pengaruhnya ke kompleksitas dari proyek. Apakah dia proyek besar, kompleks yang membutuhkan teknis yang cukup tinggi atau enggak. Nah, untuk pasca, dia biasanya untuk proyek yang sederhana ya, tidak membutuhkan, teknikal khusus atau enggak butuh, teknikal yang terlalu jelimet begitu. Nah, kalau yang pra, itu untuk proyek yang besar dan dia, kompleks. Jadi kalau saya jelasin di sini yang pasca itu dia jadi kan ada 2, ada dokumen administrasi sama dokumen teknis.
Nah yang, jadi kalau yang di pra, itu masukin dokumen administrasi dulu, administrasi. Ini harus didengerin sih kalau baca ini bingung soalnya. Jadi kalau yang dokumen administrasi dulu itu kayak, kualifikasi si penyedia jasa atau barang. Jadi dia punya portofolio atau enggak, terus sertifikasi, keahlian orang-orang yang dibutuhkan sesuai atau enggak, gitu. Nah, baru kalau kualifikasi lolos, jadi, oh portofolionya bagus, orang-orangnya handal, baru dia boleh memasukkan dokumen teknis. Dokumen teknis ini adalah dokumen penawaran. Jadi kan kalau misalkan mau bangun rumah, yang kalian bikin di WBS, itu kan masuk ke dokumen teknis. Speknya lah ya, speknya mau ngerjain apa aja sih di proyek ini, itu adalah dokumen teknis. Nah, kalau dokumen teknisnya bagus, masuk ke spek, jadi, spesifikasinya oke, harganya oke, ya berarti lolos gitu, dua-duanya lolos. Nah, kalau pasca itu dokumen administrasi sama teknis digabung jadi satu, gitu. Lebih kompleks yang pra sih. Karena apa? Untuk lelang kan biasanya yang nilainya paling rendah yang menang ya, tapi kalau di ada teknis khusus yang perlu dinilai, penilaian teknis itu juga penting. Bisa jadi kalian bikinnya terlalu rendah, tapi nggak make sense gitu perencanaannya. Ya cuman kelihatan murah aja, tapi speknya nggak masuk semua. Ya kan bisa kan, kalau cuma ngejar ya biar bisa ikut lelang gitu atau ya kalau kalian ujian ya udah, cuma nulis soal, kelihatan penuh, tapi sebenarnya nggak ada isinya apa-apa gitu. Nah, ini teknisnya juga kayak gitu, udah bikin list teknis, harganya paling rendah, tapi sebenarnya kalau dilihat dari spek teknisnya itu murah gitu loh, nggak nggak sesuai spek gitu. Nah, itu yang dihindari. Jadi jangan sampai gara-gara milih pemenang yang paling rendah, terus kualitas hasil output proyek itu nanti jelek gitu. Kalau bikin jembatan ya cepat ambruk, kalau bikin rumah ya tiba-tiba roboh. Tuh, gitu. Mbak sini ada yang mau tanya? Ini nanti dimasukin juga ya. Oke, kalau belum ada yang tanya, saya lanjut. Karena saya mau cepat aja untuk menerangkan yang ini, saya pengen kalian diskusi kelompok nanti. Nah, ini tadi udah. Nah, kemudian prinsipnya itu sebetulnya ya ada beberapa, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, kemudian akuntabel. Jadi efisien, efektif ini dari mekanismenya nggak bertele-tele atau nggak diundur-undur gitu. Kemudian transparan dan terbuka ini transparan, terbuka, bersaing. Ini biasanya pengadaan jadi pengumuman pengadaan itu harus di media umum, hasilnya ditampilkan, tidak ditutupi. Nah, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel, ini kalau adil itu ya nggak ada persyaratan di luar hal yang berkaitan dengan proyek yang memberatkan calon penyedia gitu. Jadi contohnya kayak, kita mau bikin rumah makan nih, mau bikin atau mau mendirikan gedung gedung untuk, resepsi gitu, beserta rumah makannya. Ini gedungnya doang, nggak sama ngisi orang-orangnya ya. Tapi di spesifikasi untuk ikut tender itu mewajibkan bahwa si penyedia atau supplier ini harus punya sertifikasi CHEF.
ya kan mendirikan bangunan sama aja nggak ada sangkut pautnya gitu. Nah itu nggak boleh dan itu bisa disanggah supaya gagal nih pengadaannya gitu, boleh. Ya kalau akuntabel ya berarti bisa dipertanggungjawabkan gitu, bisa dirunut lah semuanya, bisa di-trace dari dokumennya, step-nya, orang-orangnya, siapa yang bertanggung jawab itu bisa di-trace gitu. Ini sih nggak perlu, saya saya pengen kalian tahu aja. Nah ini etikanya ya, etikanya itu ya walaupun etika ini sebetulnya kalau di lapangan ada yang ada yang dilanggar ya. Jadi sebetulnya itu ada tertib tanggung jawab, profesional, mandiri, jujur, tidak saling mempengaruhi, menerima dan tanggung jawab, menghindari konflik of interest, mencegah pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang, sama tidak menerima atau menawarkan janji. Bahkan kalau janji secara verbal aja nggak boleh. Itu udah masuk melanggar etika gitu. Lah terus kalau misalkan kalian nanti jadi ini ya, manajer pengadaan atau ya let's say PLKPL. Tiba-tiba kalian menerima mobil gitu. Proyeknya udah selesai nih. Terima apa enggak? Ini saya nanya nih. Terima apa enggak? Proyeknya udah selesai loh gitu. Kalau proyeknya udah selesai berarti kan harusnya semuanya udah masuk ke spek ya atau tinjauan kualitas gitu. Terus dari supplier ngirimin hadiah mobil gitu. Kalian terima apa enggak? Kalau saya enggak, Bu. Kenapa? Mungkin karena emang nggak ada di perjanjian gitu. Ya emang nggak Dan boleh saya sih. nggak kerja buat dia, Bu. Ya betul. Dan karena memang bukan kewajiban dia untuk memberikan mobil dan buk itu tuh nggak ada di betul, nggak ada di perjanjian juga gitu. Terus kalau menerima itu menyalahi etika. Nah, kalau diterima juga yang paling parah, misalkan ada, eee, mata-mata dari KPK, ya kena gitu. Ya selain itu memang secara etika bertanggung jawab ke atas, ke agama, ke Allah, ke Tuhan, itu menyalahi aturan gitu. Istilahnya sih kita nggak boleh menerima apa yang nggak kita lakukan dan kita jangan menandatangani apa yang bukan jadi tanggung jawab kita atau bukan jadi pekerjaan kita gitu, gitu. Walaupun ada beberapa pihak yang menerima ya, tapi itu tidak dibenarkan gitu. Terus ada yang menyalahi wewenang. Jadi dia itu sentimen nih sama salah satu supplier gitu. Misalkan dulu dia bersahabat dekat nih sama si supplier sebelum jadi pejabat gitu. Nah, karena ada konflik akhirnya putus persahabatannya. Dia jadi pejabat, sahabatnya itu jadi supplier yang mau ikut pengadaannya. Karena dia sentimen aja, terus dia mencari cara mengalahkan gimana supaya si sahabat ini nggak menang, padahal secara spek it's okay lah, secara, eee, penawaran harga, secara ya pokoknya perusahaannya oke, penawarannya oke, penawaran teknis oke. Tapi dia mencoba untuk mengalahkan si sahabat ini dengan memilih yang lain gitu. Walaupun nanti secara perundangan dia nyari celah dan ketemu dan menang, si pejabat ini, tapi itu tidak boleh dilakukan gitu. Kan kita kalau misalkan misalkan udah nggak suka sama orang, ya udah kita nggak suka aja, tapi itu harus dikesampingkan gitu. Ya kalau emang dia baik, ya udah, it's okay.
Nah, yang paling menarik lagi nih mencegah pemborosan. Kalian kalau misalkan lagi bisnis, ini nih untuk mencegah pemborosan misalkan, eee, kalian buka just tip. Untuk mencegah pemborosan, jadi misalkan kalian buka just tip, terus kalian posting barang-barang yang mau di just tip. Banyak tuh yang DM atau banyak yang, nge-chat gitu, "Saya mau saya mau saya mau." Kalian cuman mikir, "Biar gua nggak bolak-balik ke toko ini, yang mau okelah gua beliin dulu." Harusnya kan nggak mencegah pemborosan ya. Nah, tiba-tiba yang, calon customer yang DM tadi batal. Nah, kalian nggak menjelaskan bahwa kalau misalkan niat pesen, itu harus transfer full dulu, nanti dikembalikan uangnya. Ya itu terserah mau dipercaya sama customer atau enggak, tapi kalau misalkan mereka niat pesen, ya udah transfer dulu. Kecuali kalian bermaksud jelek ya. Kalau yang udah transfer terus nggak kalian beliin barangnya, ya itu berarti kan, eee, image kalian yang jelek nanti gitu. Nggak dipercaya sama orang lain gitu untuk beli just tip di situ. Nah, maksud kalian mencegah pemborosan adalah nalangin dulu pakai duit sendiri, kemudian dibelikan barangnya, supaya kalian nggak beli ke toko. Padahal orang itu, eee, belum transfer apapun, belum DP apapun. Itu nggak boleh juga. Karena nanti kalau ya itu untuk menghindari ini ya, dispute atau kesalahan apa, kesalahan bisnis gitu. Ya sama kayak misalkan pengadaan nih, ada KPA, dia dia kan megang anggaran, dia pegang itu duitnya, terus tiba-tiba dia, ngide nih, "Wah, di kantor saya butuh gedung baru, oke kita bangun." Ya udah dia bangun aja tanpa, mengikuti birokrasi yang ada, itu salah. Justru malah dinilai menimbulkan kerugian. Itu yang banyak terjadi ya, contohnya kayak Erjelino aja, kalian baca ya, saya nggak perlu menjelaskan panjang, lebar, dan detail. Kasusnya Erjelino itu unik gitu. Dia itu melakukan pembelian barang untuk mengurangi waktu tunggu di pelabuhan. Waktu tunggu di pelabuhan memang berkurang sih, dan itu ya pokoknya meningkatkan performa bisnis lah, tapi dianggap merugikan negara karena, eee, mekanisme dia mengadakan alat itu nggak sesuai sama aturan pengadaan, dianggap tidak sesuai dengan aturan pengadaan, gitu. Nah, menarik ya, orang industri bisa nih masuk ke sini juga, maksudnya masuk ke ranah pengadaan. Seru dan harus kuat mental. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, untuk, apa, ini nanti kebijakan umum bisa kalian baca. Nah, eee, jadi kalau misalkan pengadaan yang sifatnya urgent atau bisa ditunjuk langsung, itu cuma yang berkaitan sama keamanan negara sama bencana. Dan itu penunjukan langsungnya biasanya dari presiden. Presiden, kalau yang keamanan negara ya ini kan, nota presiden turun ke menteri. Nah, baru menterinya bisa mendelegasi. Itu baru bisa. Nah, ada lagi kebijakan pengadaan di negara kita, itu yang wajib menggunakan produk-produk dalam negeri, gitu. Supaya meningkatkan ekonomi, eee, atau usaha
ini ya, lokal juga gitu. Itu ada juga aturannya. Ya jangan sampai misalkan nanti ada yang, eee, ngajuin pembelian barang-barang dari Cina semuanya gitu, gara-gara lebih murah. Harganya emang bisa lebih murah sih, tapi nggak ada unsur produk lokalnya itu juga bisa jadi kalah gitu. Ya walaupun secara eksekusi ini ya, nanti akan lebih kompleks gitu, tapi itu teori dasarnya seperti itu sih, gitu. Oke, ini organisasinya, eee, nanti kalian lihat kasus kalian itu melalui penyedia apa swakelola atau kerjakan sendiri gitu. Bisa dilihat dari jumlah nominalnya sih sebetulnya. Nah ini, udah struktur organisasinya kalian baca sendiri. Nah yang